yang baru bergabung kepengen bertanya atau memberikan apresiasi dalam acara ini, teman-teman boleh kok dengan cara ketikkan pertanyaan dan apresiasi teman-teman di kolom chat yang di bawah. Nanti di akhir acara kita akan bacakan pertanyaan dan apresiasi dari teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman luar biasa ya telah meluangkan waktu pada malam hari ini karena kita hari ini kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ini merupakan salah satu orang-orang yang terbaik di tim Sesquiz kita. Nah, untuk tanpa saya tunda lagi, langsung saya sambut aja MC kondang kita pada malam ini yang bisa membawa acara ini. Halo Holland. Halo Bro Henry, thank you. Oke, thank you Bro. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada sahabat Mercy semua di acara Mercy Business Talk kita ya. Jadi ini kita via Zoom meeting dan juga ada live di Facebook Sesquiz Mercy. Silakan Anda stay tune ya. Karena hari ini luar biasa banget ya bintang tamu kita, yaitu ada Pak Huibing dan juga Edwin Salim. Jadi, terima kasih saya mau ucapkan kepada sahabat Mercy semua yang sudah berkenan untuk menghadiri acara Mercy Business Talk kita pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Semangat? Semangat pastinya ya? Semangat. Oke, thank you. Nah, hari ini kita mau ngebahas ya, yang namanya The Greatest of All. Dan dua bintang tamu kita ini sudah pasti yang the greatest of all gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ini, Holland mau meminta waktu Anda ya, investasikan waktumu 1 jam ke depan, maka hidupmu akan berubah. Nah, di sini ada satu quote yang luar biasa dari Napoleon Hill, bahwa di sini dikatakan, most great people have achieved their greatest success, just one step their greatest failure. Ini luar biasa sekali quote-nya, dalam kalau istilah orang Medan ya. Nah, di sini saya yakin ya bahwasanya sahabat Mercy yang hadir pada malam hari ini di acara Mercy Business Talk ini pasti memiliki impian dalam hidup ya. Apakah itu rumah idaman, liburan sensasional, mobil mewah, pendidikan terbaik, ibadah keluarga, keluarga sejahtera, atau pensiun bahagia. Ya, pasti impian kita itu nggak jauh-jauh deh dari yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, setuju? Nah, bagaimana jika ada bisnis yang modalnya sangat kecil nih? Resikonya kecil, tapi hasil atau keuntungannya besar. Dan pastinya dapat dilakukan di mana saja. Fleksibilitas waktu kerja sudah pasti ada. Jadi, silakan sahabat Mercy menentukan waktu kerja Anda ya. Di sini kita nggak seperti kerja kantoran harus jam 8 sampai jam 5, enggak. Kemudian ada financial freedom, dan tentunya banyak penghargaan bagi yang berprestasi. Dan yang terakhir adalah keliling dunia gratis. Apakah Anda tertarik? Saya yakin Anda pasti tertarik, makanya join acara malam hari ini. Setuju ya? Nah, sebelumnya Holland mau mengajak sahabat Mercy untuk melihat sekilas profil Sesquiz ya. Pasti Sesquiz ya, mungkin dari sini ada sahabat Mercy yang belum mengetahui Sesquiz. Jadi di sini saya mau sharing sedikit profil Sesquiz. Nah, jadi pertama kali berdiri dengan nama Universal Life Indo atau biasa kita singkat ULINDO pada tahun 1984. Ada yang belum lahir kali ya yang di sini ya. Nah, kemudian di tahun 1992 bekerjasama dengan New York Life dan berubah nama menjadi Seoul New York Life. Dan di 2003, luar biasanya, Seoul melakukan akuisisi terhadap New York Life, sehingga berubah nama menjadi Sesquiz Life. Nah, jadi di 2003 baru berubah nama menjadi Sesquiz Life ya. Dan di 2005 Sesquiz mengakuisisi MetLife Indonesia ya. Ini adalah cikal bakal Sesquiz Financial. Perlu diketahui Sesquiz Life adalah perusahaan lokal perusahaan asuransi lokal Indonesia, asli Indonesia ya. Jadi luar biasa karena kita mengakuisisi dua perusahaan asing dari Amerika, yaitu New York Life dan juga MetLife. Luar biasa banget ya sahabat Mercy. Kemudian di 2009, nah kita itu meresmikan fasilitas STAE atau Sesquiz Training Academy of Excellence, dan juga
ada namanya ruang ujian online AAJI. Ini luar biasa banget ya, mungkin di perusahaan lain belum ada, tapi di Sequis ada nih yang namanya fakultas-fakultas yang pastinya ditujukan untuk mendidik dan juga membimbing agent serta leader kita untuk menjadi agent dan leader yang sangat berkualitas. Kemudian di 2014 kita bermitra dengan Nippon Life, salah satu perusahaan asuransi Jepang terbesar di Jepang tentunya. Sahabat Mercy boleh Google ya. Dan hingga saat ini Sequis Life telah 36 tahun melayani masyarakat Indonesia dengan pertumbuhan aset lebih dari 18 triliun rupiah. Nah, itu profil Sequis ya. Nah, di sini untuk memahami bisnis ini, nah kita sudah survei 4 faktor ini. Ya, mari kita survei. Yang pertama itu, adakah potensi pasar? Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya persentase jumlah penduduk yang mempunyai asuransi itu hanya 10%. Artinya apa? Berarti 90% populasi di Indonesia masih belum memiliki asuransi. Ya, jadi Indonesia ini, wah, sangat besar potensinya untuk kita edukasi. Kemudian yang kedua adalah apakah produk dapat memenuhi permintaan pasar? Sequis Life menjawab kebutuhan dalam setiap fase kehidupan, mulai dari kelahiran, pendidikan, kesehatan, masa tua, hingga kematian. Nah, yang ketiga, kita juga survei nih, apakah bisnis ini menguntungkan dan memberikan penghargaan? Sudah pasti ya, jika Anda join di Sequis, ya, di Mercy Agency ini, sudah pasti akan diberikan penghargaan jika Anda berprestasi, dan penghargaannya luar biasa banget ya, secara internasional juga ada. Nah, yang terakhir, apakah bisnis ini mungkin untuk dijalankan? Tentu mungkin dan mudah untuk dijalankan karena sudah ada sistem dan alat bantu yang teruji, kemudian perusahaan yang solid. Kita juga memberikan training dan dukungan profesional serta trainer-trainer yang terampil. Nah, ini adalah saat yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu kita talk show bersama Pak Hui Bing, yaitu Kepala Agensi Mercy Star, dan juga Edwin Salim. Oke. Nah, di sini ini adalah foto beliau ya, Kepala Agensi dari Mercy Agency. Nah, ini di kantor ya, kantor kita itu ada di Komplek MMTC, Blok A12 di Jalan William Iskandar. Jadi beliau join di Sequis ini November 2007 dan saat ini sudah memiliki 8 kepala cabang. Luar biasa sekali ya. Maka bisa kita sebutkan saya dengan bangga banget bahwasanya kepala agensi kita ini sangat luar biasa dan orangnya juga sangat humble tentunya. Dengan quote dari Pak Hui Bing yaitu nothing is impossible for a willing heart. Nah, dan sudah mempunyai beberapa cabang tentunya. Ini adalah cabang-cabang yang ada di luar kota, di luar Medan ya. Nah, mari kita sambut dulu Pak Hui Bing. Halo semuanya. Oh, Pak An Hang Cho. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Wah, kita semua di sini excited banget ya, luar biasa. Senang banget ya, karena kita mendatangkan tamu spesial kita pada hari ini untuk share kepada kita ya. Nah, Pak Hui Bing, boleh dong ceritain sedikit latar belakang ya Pak Hui Bing sebelum join di Sequis. Sebelum join di Sequis itu pekerjaan atau profesi Pak Hui Bing itu apa? Oke, terima kasih Holland. Selamat malam teman-teman semua. Sungguh luar biasa sekali pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing. Jadi sebelum saya bergabung di industri asuransi jiwa ini, sebelumnya saya adalah seorang guru. Dan notabene itu saya adalah seorang kutu buku. Jadi belum pernah terbayangkan dalam pikiran saya untuk akhirnya terjun ke dalam sebuah sistem di mana di sini kita dituntut untuk menjual dan merekrut. Jadi sangat berbeda dengan profesi saya sebelumnya sebagai seorang guru. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa saya menjadi seorang guru itu selama 19 tahun. Bayangkan baru kemudian di November 2007 itu saya bergabung di Sequis Life dan akhirnya memutuskan untuk full time pada tahun 2009. Nah, jadi itu sekilas sebelum saya akhirnya terjun full time di Sequis Life Holland.
Nah, berarti sebelumnya kan Pak Hui Bing ini part timer ya di 2007, 2008 dan kemudian full time di 2009. Nah, kita penasaran nih, apa yang membuat Pak Hui Bing ini memutuskan untuk full time di Sequis dan meninggalkan profesi sebagai seorang guru? Begini Holland, jadi awalnya itu sebenarnya terus terang saya tidak begitu tertarik untuk bergabung di industri asuransi jiwa. Karena satu ya, sifat pribadi saya yang cenderung lebih tertutup, jarang bersosialisasi, juga background sebagai seorang guru yang sudah begitu lama. Nah, sebenarnya yang membuat akhirnya saya benar-benar terjun di industri ini adalah karena suatu ketika mama saya mengalami sakit. Jadi itu terakhir jadi kanker namanya multiple myeloma. Jadi ketika saya bawa mama saya itu berobat ke Pineng, nah di sana saya melihat sebuah asuransi luar biasa. Pada saat itu kami harus korek kantong sendiri untuk membiayai pengobatan mama saya. Dan itu adalah kali pertama mama saya bisa naik pesawat terbang dalam kondisi sakit. Jadi saya berpikir, ternyata selama hidup saya yang begitu panjang, saya tidak tahu memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu ketika pada saat kondisi seperti itu, baru saya timbul satu kesadaran bahwa selama ini hidup saya itu, saya tidak benar-benar lakukan dengan baik dan bagus. Nah, jadi itu merupakan salah satu titik balik saya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk full time di bisnis asuransi ini. Padahal sebenarnya sebelum saya join di bisnis ini, banyak sekali orang yang mencoba mengajak saya untuk terjun di sini, tapi saya tidak pernah tertarik. Bahkan ada agen asuransi yang datang ke rumah, itu kalau dia datang, biasanya saya tidak melayani dan kita rondok di belakang. Nah, jadi ini salah satu hal yang menjadi pemicu bagi saya. Akhirnya saya sadar bahwa wah, asuransi itu luar biasa sekali, apalagi dari segi pelayanan yang saya lihat ketika di Pineng, di mana orangnya itu baru registrasi saja, belum masuk ke kamarnya, itu terakhir saya lihat sudah ada buket bunga dari seorang agen asuransi untuk nasabahnya tersebut. Jadi saya melihat bahwa satu, tidak perlu keluar uang untuk pengobatan seperti kami. Dua, pelayanan juga sangat baik sekali dan sangat bisa membantu. Nah, itu akhirnya membuat saya untuk terjun langsung menutup kursus saya. Karena saat itu saya juga masih ada kolaborasi untuk internet cafe, tapi terakhir semua ditutup dan saya full time di bisnis ini. Nah, Oke, itu asal muasalnya, Holland. Berarti setelah 19 tahun berprofesi sebagai guru, akhirnya memutuskan untuk fokus di bisnis Sequis ya. Berarti memang momentumnya dapat, kata orang ya. Momentumnya Ya, dapat. mungkin itu namanya momentum Holland. Iya, karena udah banyak yang mau ngajak join, tapi tidak tertarik. Tapi akhirnya pada saat itu momentumnya kena, momentumnya datang gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang agen asuransi jiwa dan join di Sequis. Nah, selain itu setelah join di Sequis, apa yang Pak Hui Bing lakukan di awal-awal sehingga bisa punya tim dan juga leader yang luar biasa seperti hari ini? Jadi ketika pada saat saya join itu, sebenarnya ada kata-kata dari leader saya yang sangat memicu saya. Jadi namanya kita bergabung di sebuah industri di mana di sana kita harus melakukan penjualan. Sedangkan background saya itu bukan seorang tenaga penjual. Nah, pada suatu ketika leader saya bercerita bahwa, nah kalau kamu benar-benar fokus di bidang ini, kamu boleh mengembangkan sistemnya dengan mengajak orang lain bergabung juga menjadi agen asuransi. Nah, saya tanya, apa yang saya dapatkan kalau saya mengajak lain jadi agensi? Dia mengatakan akan dapat komisi bonus itu besarnya adalah 5% seumur hidup. Nah, karena saya kebetulan adalah guru mafia matematika, fisika, kimia, jadi saya suka kali berhitung dan menganalisis. Kertas mulai saya hitung. Kalau saya
saat itu ya kita ada produk namanya life jacket, itu premi dasarnya adalah 2,5 juta. Saya hitung komisinya adalah 30%, berarti 750.000. Nah, kalau saya bisa merekrut satu orang agen dan meyakinkan hal yang sama seperti saya, maka saya akan dapat 5% dari komisi yang diterimanya. Saya hitung-hitung itu 750.000 kali 5%, 37.500. Nah, bagi saya pada saat itu 37.500 itu sudah angka yang besar sekali. Kenapa? Karena pada zaman saya itu jadi seorang guru itu mengajar satu les itu rata-rata cuma Rp25.000. Jadi saya bandingkan, kalau saya bisa yakinkan satu orang, dia produksi satu polis, saya bisa dapat 37.500. Saya berhitung kalau dapat 10, 375, kalau dapat 1.000 berarti udah 37.500. Nah, saya berpikir ini satu kesempatan yang baik bagi saya, apalagi leader saya mengatakan gini loh, itu bukan saja loh, kamu itu tidak hanya dapat bonus recruiting, kamu bisa promosi ke manajer. Kalau kamu dapat promosi ke manajer, income kamu itu dapatnya adalah 5 kali. 5 kali loh teman-teman dari bonus recruiting kamu. Nah, itu membuat saya bersemangat sekali sehingga saya punya satu ambisi yang saya tanamkan ke dalam diri saya. Setiap hari yang saya lakukan adalah selling recruiting. Selling recruiting. Jadi saya memperkenalkan bisnis ini, memperkenalkan produk Sekris kepada siapa saja. Yang namanya orang ketemu dengan saya, pasti saya prospek. Dan sekarang kalau saya pikirkan, ya ternyata dulu saya benar-benar mukanya, ya orang bilang muka tembok, mungkin tembok dulu saya itu lebih tebal daripada sekarang ini. Kenapa? Karena saya masih ingat ya, saya pernah kunjungi satu orang nasabah, itu pas hujan lebat, saya ketok pintunya, dia keluar tercengang-cengang, itu saya bawa sepeda motor pada saat itu. Yang suka ngumpul-ngumpul. Saya ceritakan saja seperti itu, dan akhirnya dia ambil satu paket dari saya. Jadi setiap orang yang saya ketemui pada saat itu, saya gak peduli siapa, pokoknya saya ketemu dengan mereka, saya pasti kenalan dan ceritakan kepada mereka. Karena saya melihat bahwa potensi bisnis ini ke depannya itu luar biasa. Nah, itu yang akhirnya konsisten saya lakukan di awal, bahkan sampai saat ini tidak ada hentinya. Wow, itu luar biasa banget. Aplaus nih buat Pak Hui Bing ya, luar biasa banget. Jadi karena memang beliau berprofesi sebagai seorang guru dan memang ya kalau Anda kenal Pak Hui Bing, ngomongnya itu pasti berdasarkan data dan fakta ya. Jadi kalau diajak bisnis nih, lo harus punya sistem dan juga benar-benar terbukti nih sistem dan juga sudah dibuktikan oleh Pak Hui Bing sendiri. Mulai dari berpikir bahwasanya 5% itu udah gede. Bayangkan di zaman itu 2007 ngajar satu kali les 25.000. Kira-kira kurang lebih mungkin 1,5 jam sampai 2 jam ya gitu ya. Itu 25.000 per les gitu ya. Kalau misalnya 8 jam ya kalikanlah dapat berapa gitu ya. Tapi bisnis Sekris hanya dengan memperkenalkan bisnis ini dapat 5% seumur hidup sahabat Mercy. Jadi waktu itu 37.500 itu gede banget. Itu untuk dari satu orang. Bagaimana kalau 10 orang? Kalau 100 orang? Kalau 1.000 orang? Wow. Itu ilmu perkalian yang sangat luar biasa kalau dikalikan. Ya. Jadi that's why kenapa udah berprofesi 19 tahun jadi guru, akhirnya beralih menjadi seorang agen asuransi dan terbukti hari ini sudah hebat luar biasa dan juga sukses ya. Kemudian Pak Hui Bing, di sini mengapa Pak Hui Bing tuh mau buka kantor agensi? Nah, jadi setelah saya terjun beberapa tahun kemudian, saya punya satu impian adalah bahwa kalau kata leader saya bisnis ini bisa dijalankan dan memberikan kebebasan kepada saya, lalu pada saat itu kebetulan dari Sekris juga lagi gencar-gencarnya lagi menjalankan sistem kantor agensi di mana setiap orang yang sudah mencapai angka tertentu pada saat itu dia diperbolehkan untuk membuka kantor agensi sendiri. Lalu saya berpikir dan merenung, kalau bisa buka kantor sendiri itu akan sangat memudahkan saya untuk mengembangkan tim. Jadi apa yang ada di pikiran saya
itu otomatis bisa saya wujudkan ketika saya punya kantor agensi sendiri, punya satu sistem pembinaan tersendiri, dan saya bisa lakukan jauh lebih mudah. Nah, kesempatan itu datang kepada saya pikir, akhirnya saya putuskan, ini chance yang baik bagi saya harus ambil. Kenapa? Karena saya berpikir, hari ini sistemnya sudah ada. Kita cuma sediakan ruko, kemudian tempat, bahkan investasi pada saat itu, untuk karyawan itu digaji dari pusat oleh Seklab. Jadi saya pikir satu kesempatan yang baik biasa bagi saya untuk satu agensi yang jauh lebih besar lagi. Makanya saat itu saya langsung ambil keputusan untuk ambil. Saya pikir resikonya juga kecil sekali ya, karena saya sudah bergabung di Sekwis, saya sudah tahu sistemnya seperti apa, bagaimana bisa membantu agent, bagaimana bisa membantu nasabah dengan misi yang begitu baik, lalu resikonya juga hampir tidak ada. Saya pikir mau tidak mau saya harus beranikan diri. Dan akhirnya saya buka kantor agensi dengan 2 ruko pada saat itu. Sampai leader saya juga terkaget-kaget, kok berani lu sampai 2 ruko. Nah, saya berpikir kalau kita mau besarkan, maka dari awal kita harus berani berpikir besar. Nah, itu yang saya tanamkan kepada diri saya, sehingga akhirnya saya berani mengambil keputusan. Dan ternyata keputusan saya itu sangat tepat sekali, karena kalau saat itu saya tidak mengambil keputusan itu, maka saat ini saya belum punya kantor seperti saat ini, belum punya tim seperti Anda semua ini. Itu yang sangat saya syukuri sekali, Holland. Oke, luar biasa ya. Dan pastinya ruko ini cicil atau cash ini, Tanju? Nah, waktu belinya itu sebenarnya pikir antara mau cicil atau cash, tapi terakhir kita putuskan untuk ambil cash, karena pada saat itu saya kebetulan lagi ada cicil ruko dan villa juga. Nah, jadi kesempatan pada saat itu juga kita keluarga akhirnya rembuk, dan akhirnya kita ambil cash untuk beli di sini, dan semua itu murni adalah dari hasil kerja keras semua yang saya dapatkan dari Sekwis. Wah, luar biasa ya. Ini sudah ada ruko nih, 2 ruko ya, yang sekarang menjadi kantor agensi yang terletak di Komplek MMTC Blok A12. Yang belum tahu Japri saya, nanti saya tak tunjukin deh ya, saya share location nanti. Selain itu udah pastinya dapat mobil ya, selain dapat tempat bisnis seperti kantor agensi, dapat rumah, Ya, beli rumah, sekali, beli mobil. Karena perusahaan Sekwis itu selalu memberikan fasilitas ya, fasilitas yang sangat luar biasa banget. Jadi ada namanya COP atau Car Ownership Program, dan itu yang akan didapatkan oleh setiap kepala cabang yang sampai target nih ya, yang pastinya berprestasi. Nah, luar biasa sekali. Nah, apakah Pak Huibing sebelumnya pernah terbayang bahwa suatu hari nanti punya bisnis yang sangat luar biasa juga pastinya mulia? Ya, dulu awalnya saya tipe orang yang karena tertutup, jarang bergaul, jarang bersosialisasi, terus terang saya tidak pernah punya impian besar dalam hidup saya. Tetapi ketika saya terjun di bidang industri asuransi jiwa ini, di mana di dalamnya berbicara tentang bagaimana kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah, kita lihat tagline Sekwis Lab kita itu adalah For Your Better Tomorrow. Jadi di sana saya belajar banyak sekali, termasuk bagaimana membuat impian hidup saya itu, sehingga hidup saya itu jadi lebih baik dan berubah lebih baik. Dan satu hal yang saya syukuri adalah kepribadian saya, keyakinan diri saya sebagai seorang manusia, itu justru dibentuk pada saat saya terjun di bisnis asuransi jiwa ini. Jadi ini semakin menguatkan saya, meyakinkan saya bahwa industri asuransi jiwa ini adalah hal yang luar biasa sekali bagi diri saya, Holland. Iya, memang bagus banget ya. Kita sebagai seorang agen asuransi, kita mengedukasi terutama keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang dekat dengan kita, yang di sekitar orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menjadi seorang agen, kita otomatis membantu satu keluarga. Ya, dengan cara bagaimana? Yang seperti itu. Nanti setelah Anda menjadi seorang agent, terjadi klaim, baik mau klaim kesehatan, klaim jiwa, itu luar biasa sekali. Kita memiliki pekerjaan sangat mulia ya, karena kita memang menolong orang. Ini pekerjaan sangat mulia, nanti saya tak jelasin mengapa ini kita sebut menolong orang lain, karena
kita sebagai agent dan juga kita sebagai orang yang merekrut atau orang memperkenalkan bisnis ini, otomatis kita membantu kehidupan mereka baik secara finansial dan juga pastinya kalau menurut saya sih secara batin itu juga bagus banget ya. Karena saya merasa bahagia kalau bisa membantu orang. Jadi kita memberikan pelayanan, memberikan edukasi mengenai asuransi secara benar dan tepat ya. Itu sangat luar biasa sekali profesi kita. Nah, terakhir nih Pak Huibing, pesan untuk semua sahabat Mercy yang ada dan hadir di acara Mercy Business Talk kita pada malam ini supaya kita bisa tetap eksis di bisnis dan juga tentunya bertahan ya di bisnis Sekwis Life ini. Nah, seperti tadi kata Holland di awal, saya punya satu prinsip yang sering saya pelajari, yaitu nothing is impossible for a willing heart. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang punya kemauan mau berjuang. Nah, saya menjadi salah satu buktinya bahwa saya dari seorang kutu buku yang tidak pernah bersosialisasi, hari ini berani berbicara banyak, hari ini bisa membuktikan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah bisnis mulia, di mana di industri ini kita bukan saja bisa membantu nasabah-nasabah kita, tetapi kita juga membuka sebuah peluang bisnis yang luar biasa bagi orang yang ingin mendapatkan income, sehingga mereka punya pekerjaan tambahan atau jadi pekerjaan utama seperti saya. Dan tentunya ini juga untuk diri saya sendiri. Jadi karena bisnis ini adalah bisnis jasa, di mana ada notabene di dalamnya penjualan dan recruiting untuk meyakinkan orang, maka tentu saja ada jatuh dan bangunnya. Nah, jatuh bangunnya itu bagi saya adalah sebuah proses, di mana proses ini akan membantu kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Jadi satu hal yang menjadi pegangan saya, yang ingin saya sharing dengan teman-teman adalah bahwa dalam membangun bisnis, yang penting adalah konsistensi kita. Kalau saya percaya bahwa bisnis ini sistemnya bagus, sistemnya luar biasa, sudah banyak buktinya, banyak orang yang income-nya udah mencapai 1 miliar lebih per tahunnya, bahkan 2 miliar, 3 miliar, dan seterusnya, baru banyak sekali fasilitas, dan siapapun yang bergabung di dalamnya, baik yang dari latar background seperti apa sudah membuktikan bisa berhasil, maka ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan buktinya kepada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menakdir diri kita, maka kesempatan bagi kita untuk membangun bisnis ini dengan baik dan benar. Saya melihat yang jadi masalah adalah banyak orang terjun di asuransi, tapi mereka sendiri belum percaya asuransi itu fungsinya seperti apa. Lalu mereka tidak punya keyakinan diri. Walaupun mereka melihat orang lain berhasil, tapi mereka selalu melakukan ilmu BEJ, blame, excuse, justify. Nah, jadi yang saya yakini adalah setiap orang siapapun, bila dia memiliki kemauan, maka apapun yang dia lakukan itu akan bisa menjadi kenyataan. Jadi saran saya untuk teman-teman semua adalah selalu fokus dan konsisten pada apa yang sedang kita geluti. Apalagi Sekwis akan punya sistem baru. Kalau tadi saya berbicara tentang bonus recruiting-nya 5%, ini per Oktober nanti bonus recruiting-nya akan menjadi 20%. Jadi ini kesempatan bagi kita semua, wow, luar biasa untuk mengembangkan bisnis kita bersama-sama, membangun menjadi besar, dan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saja dari saya, Holland. Oke, thank you ya Pak Huibing ya. Jadi kunci dibangun bisnis di Sekwis ya, yaitu fokus dan juga konsistensi. Itu yang dilakukan oleh Pak Huibing ya. Jadi Pak Huibing sangat luar biasa sekali, jasanya sangat besar terhadap kita semua, termasuk saya ya, kemudian kepala cabang yang di beberapa daerah di luar Medan juga, itu luar biasa banget. Berkat beliau ada hari ini, ya, ada kantor agensi, ada tim-tim yang luar biasa, ya, dan kita
pastinya harus fokus dan juga konsistensi. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya bahwasanya bisnis ini bisa membantu orang lain dan juga bisa membantu kita sendiri. Nah, ini adalah kesempatan Anda semua, sahabat Mercy, untuk mengambil peluang bisnis. Ya, karena kalau kemarin itu hanya 5% per Oktober nanti, bonus recruiting, Anda memperkenalkan satu bisnis kepada teman Anda, sahabat, kolega, rekan bisnis, segala macam, Anda berhak mendapatkan 20%. Ini luar biasa banget ya. Nanti akan Anda melihat bahwasanya pundi-pundi uang itu akan banyak sekali dan juga rekening Anda nominalnya akan bertambah. Luar biasa sekali. Saya doakan kepada Pak Huibing supaya tetap sehat ya. Yang pastinya tetap membimbing kita dengan sabar, dengan konsisten, membantu kita semua dan semoga semua targetnya melampaui. Oke. Thank you, Terima kasih Holland. Pak Huibing. Amin. Oke. Nah, sekarang saya mau beralih ke narasumber kita atau bintang tamu kita yang kedua. Nah, namanya adalah Edwin Salim. Ya, biasanya sih saya panggilnya Ko Edwin gitu. Di sini sahabat Mercy bisa melihat bahwasanya setiap tahun ya konsisten mencapai prestasi, dan Edwin ini adalah salah satu kepala cabang di Mercy Agency ya. Nah, mari kita sambut dulu Ko Edwin. Halo, selamat pagi, sahabat-sahabat Mercy. Selamat pagi, Ko Huibing dan teman-teman semua. Oke. Pagi semuanya. Apa kabar, Ko? Ya, luar biasa ya. Dahsyat. Yes. Luar biasa banget ya. Hari ini kita mendatangkan satu bintang tamu ya, yaitu Ko Edwin Salim. Nah, di sini Ko Edwin ini adalah kepala cabang Mercy 38 ya. Nah, di sini saya kepengen tahu, tadi kan kita udah ngomong nih ya soal bisnis sirkuit ini bakalan bagus ini ke depannya, karena dengan memperkenalkan bisnis yang luar biasa ini kepada satu orang, kita bisa mendapatkan 5% seumur hidup ya, tapi nanti ke depannya itu bisa sampai 20% ya. Saya mau tanya nih ke Ko Edwin, bagaimana perkembangan bisnis sirkuit ini menurut Ko Edwin? Oke, thank you Holland ya. Thank you sahabat Mercy yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini ya. Oke, bagaimana perkembangan bisnis sirkuit? Oke, saya ceritakan sedikit singkat bagaimana saya terjun ke bisnis sirkuit ini. Oke. Nah, pertama betul saya direkrut oleh ini ya, kepala kantor kita ya, Mercy, Pak Huibing sendiri. Oke. Nah, pertama saya tidak mengenal itu sosok Pak Huibing itu seperti apa. Oke. Nah, saya dikenalkan oleh, kebetulan tadi kan dengar Pak Huibing itu sebagai guru, jadi saya dikenalkan oleh muridnya ya. Saya dikenalkan oleh muridnya, saya berteman baik sama muridnya. Terus waktu itu saya ada bisnis MLM lah ya. Oke, saya ajak muridnya ke Huibing, terus dia bilang, oke, kamu ajak guru saya dulu. Ya, kamu ajak guru saya. Guru saya kalau mau, dia sangat ini ya, sangat kutu buku, nggak mau ketemu orang, perhitungannya sangat ribet, ini segala macam. Kamu berhasil merekrut dia, saya pasti join. Ya, singkat cerita, ya itu pertama kali saya mengenal Pak Huibing. Tapi singkat cerita sudah diomongin seperti itu, ya pasti saya was-was lah ya. Namanya udah guru, terus dikasih tahu begini orangnya ya, tegas, terus nggak pernah bergaul, ini segala macam. Ya saya mundur akhirnya ya. Oke, singkat cerita, akhirnya Pak Huibing sendiri yang mengajak saya join di bisnis sirkuit ini. Oke, nah waktu itu saya juga nggak langsung join, ya, saya nggak langsung join, tapi saya dikasih tahu bahwasanya bisnis ini, dia kasih tahu itu luar biasanya adalah bisnis ini kerja 1 kali, ya ingat ya teman-teman, kerja 1 kali dapatnya 3 kali. Ya, nah, bagaimana itu kok? Cerita dulu. Nah, bisnis 1 kali dapat 3 kali. Makanya diceritain kerja 1 kali dapat 3 kali, saya pun waktu itu masih mikir, kalau pertama kali saya dikasih tahu dapat 5% seumur hidup, mungkin saya langsung join ya. Apalagi nanti Oktober, ini luar biasa ya, luar biasa sirkuit berubah ya, berubah ibaratnya dari Nokia menjadi Android ya, kita harus berubah. Jadi menjadi 20% itu saya yakin semua orang yang diceritain bisnis ini pasti 99% pasti akan ambil. Jadi kalau kalian tidak ambil, itu kesempatan bagi anak-anak sirkuit lainnya yang akan mengambil kesempatan Anda. Ya, itu 1. Oke, terus kedua, nah kita berbicara tentang bisnis. Otomatis bisnis itu kan harus bisa dijalankan, betul ya Holanya? Betul sekali.
Nah, justru itu saya melihat waktu itu pertama kali saya join, saya melihat Sequis itu satu-satunya, ingat teman-teman ya, satu-satunya perusahaan asuransi yang memberikan asuransi kesehatan sesuai tagihan. Ya, pada waktu itu ya, teman-teman, bukan saat sekarang. Pada waktu itu dia jadi pioner asuransi kesehatan sesuai tagihan. Yang lain masih inner limit. Nah, itu menurut saya bisnis yang pasti 100% bisa dijalankan karena dia sangat berbeda dengan perusahaan lainnya. Ya, jika ada bisnis yang sama bisnisnya, otomatis kan pasti ada persaingan, betul ya. Jadi waktu itu saya melihat, wah, ini luar biasa ya. Pioner asuransi kesehatan sesuai tagihan ini pasti akan diburu orang-orang pada saat itu. Nah, jadi menurut saya waktu itu bisnis Sequis sangat-sangat luar biasa, Holland. Ya, Wah. Nah, tadi tak ceritain sudah jualan 1 kali dapat 3 kali. Itu gimana kok? Oke, jadi jualan 1 kali dapat 3 kali ibaratnya gini. Jika kita menjual handphone atau kita menjual mobil, ya misalnya saya contohkan Holland sebagai customer saya, oke? Saya menjual mobil ini kepada Holland, ya. Terus tahun kedua Holland tiba-tiba mau ganti mobil. Nah, pertanyaannya adalah apakah Holland akan mencari saya lagi atau bisa mencari orang lain lagi, Holland? Kemungkinan besar bisa cari marketing lain. Apalagi kalau merek mobilnya itu bukan merek Koko gitu loh. Ya, betul. Itu pasti 100% akan mencari orang lain. Tapi kalau kita bilang merek yang sama, otomatis Holland pasti akan membanding-bandingkan harga lagi. Betul, Holland? Iya, minta diskon dong. Ya, nah luar biasanya di bisnis Sequis ini, Anda cuma kerja 1 kali, tahun kedua dia bayar premi, tahun ketiga dia nabung premi, otomatis itu semua akan masuk ke kita. Itu luar biasanya. Oh, jadi seperti itu jualan 1 kali dapat 3 kali ya? Berarti tahun pertama dapat, tahun kedua dapat, tahun ketiga dapat, gitu ya Ko ya? Betul, Wah, betul. luar biasa, pantes langsung mencapai prestasi ya setiap tahun ini loh, mulai dari 2012, luar biasa banget. Nah, Ko, yang namanya bisnis itu pasti ada kegagalan. Apakah itu ditolak, dicuekin, di PHP lah istilahnya ya. Nah, sharing ke kita dong, Ko, apa kegagalan terbesar Ko Edwin di bisnis Sequis ini? Ada nggak? Setengah jam aja. Oke. Di semua lini bisnis ya, di semua lini bisnis atau di semua bagian penjualan itu pasti ada namanya adalah kegagalan. Ya, kegagalan itu memang suatu proses untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau Anda tidak pernah gagal, berarti Anda tidak pernah mencoba suatu bisnis. Ya, itu prinsipnya. Makanya tadi ada quote yang tadi dibacakan oleh Holland, ya. Most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua orang itu pasti akan mencapai kegagalan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah Anda akan bertahan pada kegagalan tersebut atau Anda mencoba melakukan hal-hal baru setelah kegagalan Anda. Ya, jadi kegagalan terbesar saya, saya coba flashback. Kegagalan saya sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Tapi yang terbesar itu saya masih ingat pada akhir tahun 2012, ya, pada akhir tahun 2012, nasabah sudah bayar premi asuransi 200 juta, tiba-tiba pada tanggal 31 Desember, nasabah telepon saya mau batal asuransinya. Jadi, Kenapa mau batal Ko itu? Nah, jadi apa yang Ko Edwin lakukan? Nah, teman-teman bisa bayangkan kan, kita sudah closing 200 juta, hati sudah berbunga-bunga, tiba-tiba seperti di siang hari terdapat ini suara petir menyambar di siang hari. Wah, gitu ya. Jadi hati juga berdegup kencang ya. Waduh, gara-gara 200 juta kalau tidak jadi masuk, itu saya tidak mencapai apa-apa. Nah, jadi waktu itu ada 2 pilihan teman-teman ya. 2 pilihan. Satu adalah saya terima pembatalan nasabah, akhirnya saya tidak mencapai target.
Nah, kedua adalah saya coba melangkah satu ke depan, ya, saya coba melangkah satu ke depan, ketemu lagi nasabahnya, oke, saya ceritakan lagi kenapa dia mau batal, terus ceritakan balik manfaat dari produk asuransi, singkat ceritanya akhirnya nasabah tidak jadi batal. Nah, waktu itu hujan pun tidak jadi turun, ya. Bahagia. Jadi sebenarnya itu bukan kegagalan, tapi kegagalan yang membuat saya bisa menjadi seperti ini. Jadi ingat itu adalah kegagalan hanya ada dua, ya, kegagalan full Sementara. atau kegagalan semu. Nah, gitu. Jadi silakan Anda pilih sendiri. Nah, jadi saking banyaknya kegagalan di sini bukan berarti nggak bisa bangkit lagi, harusnya bisa bangkit lagi. Mungkin kegagalan, aduh saya nggak berhasil closing. Saking banyaknya sekali itu, mungkin kita pun lupa, aduh yang mana gitu ya. Dan akhirnya kita move on, kita malahan maju terus, berjalan terus ya. Jadi di sini saya melihat saking banyaknya yang kegagalan-kegagalan tersebut, yang penolakan, PHP segala macam, tapi Ko Edwin tetap move on, tetap jalan ya. Di sini saya lihat setiap tahun meraih prestasi ya. Wah, ini luar biasa, prestasi internasional ada, prestasi yang diberikan oleh Sekwis juga ada. Nah, prestasi apa yang paling membanggakan bagi Ko Edwin? Oke, kalau prestasi piala itu teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi prestasi yang paling membanggakan bagi saya adalah saya bisa mengajak orang tua saya dan mertua saya serta keluarga saya itu jalan-jalan ke luar negeri gratis, teman-teman. Ya. Dari Sekwis dong berarti aku. Ya, dari Sekwis saya mengajak mereka semua jalan-jalan, ya itu prestasi yang sangat membahagiakan saya, ya, sangat membahagiakan saya bisa memberangkatkan orang tua saya dan mertua saya. Selain dari pasti prestasi-prestasi yang lain secara fisik material itu pasti sudah ada, ya. Terus kabarnya nih saya dapat info waktu Ko Edwin pertama kali join di bisnis asuransi jiwa Sekwis, orang tua tuh komplain nih. Sekarang gimana kok? Iya, betul. Itu kalau saya mau ceritain dari pertama sampai akhirnya join sampai berdiri sebagai kepala cabang itu mungkin sampai jam 9 baru habis, ya. Nah, mungkin ada sesi-sesi lain lagi, ya kan? Nah, ya betul. Saya pertama kali join, saya sempat diomongin oleh orang tua saya bahwasanya kamu udah kerja baik-baik, ngapain kerja asuransi? Kerja asuransi itu tidak ada masa depannya. Coba kamu lihat, banyak itu semua agen-agen asuransi semuanya kerja habis itu hilang tanpa kabar. Ya, muntaber, ya, mundur tanpa berita. Nah, makanya saya bilang seperti piramida orang sukses itu, ya, piramida itu yang paling banyak itu, yang paling bawah itu, yang paling banyak ya orang-orang biasa saja. Makanya yang dikerucut itu, yang paling atas itu, yaitu orang-orang sukses. Memang betul, hanya 1% dari dunia ini, hanya 1% yang orang-orang sukses. Selebihnya itu ya orang-orang biasa. Nah, untuk Anda semua itu, Anda mau jadi orang biasa atau mau jadi orang sukses? Ya, jadi sampai sekarang saya sudah seperti ini, akhirnya ya orang tua pun tidak pernah lagi komplain masalah kerjaan saya lagi. Cuman sudah diberi ada satu orang tua saya sering bilang, kamu kok kayak tidak ada kerjaan, ya? Sering di rumah, ya, kayak orang tidak ada kerjaan. Sebenarnya kamu ada kerja atau enggak? Nah, itu komplain kedua, ya. Setelah saya sukses, dia bilang, kamu saya lihat tidak pernah ini, ya, tidak pernah kerja, tidak seperti orang pagi-pagi keluar, ya, kerja dari jam 8 pulang jam 5. Saya lihat kamu seenak-enaknya aja. Nah, itulah enaknya bisnis di Sekwis, teman-teman. Iya, luar biasa ya. Itu namanya flexibility of time ya. Jadi di sini waktunya fleksibel. Jadi Ko Edwin terserah dia mau atur, dia mau kerjanya pagi, siang, malam, tengah malam, terserah deh ya. Nah, cuma ada satu, Holland. Ini kan kalian melihat kita enaknya sekarang. Tapi sebenarnya itu semua ada proses menuju ke sana, ya. Bukan sekedar ibaratnya
bertepuk sebelah tangan gitu ya. Tinggal membalikkan telapak tangan, Anda sudah sukses, tidak. Semua ada prosesnya dan itu semua sudah disediakan sistemnya oleh Sequis. Tinggal kita follow the system dan follow the leader, itu saja. Wah, luar biasa banget. Follow the system and follow the leader. Ya, terus bagaimana kok prospek bisnis Sequis ini ke depannya menurut Ko Edwin? Oke, prospek bisnis asuransi ini ke depan menurut saya itu sangat-sangat terbuka luas. Kenapa saya bilang begitu? Survei mengatakan hanya 10% ya, 10% masyarakat Indonesia yang mempunyai asuransi. Bayangkan, masyarakat Indonesia ada berapa juta jiwa? 250 juta jiwa. 10%-nya hanya 25 juta. Jadi masih ada sekitar 225 juta jiwa lagi yang bisa kita garap. Jadi potensi ini sangat-sangat luar biasa. Tinggal Anda mau jalanin atau tidak. Anda niat jalanin atau tidak. Kalau Anda tidak mau, ya itu menjadi milik kita yang hadir di sini, ya teman-teman. Iya, memang ya. Memang profesi agen asuransi jiwa ini sangat cuan tentunya ya. Lalu bagaimana cara Ko Edwin tetap maintain prestasi dengan luar biasa yang pastinya setiap tahunnya ini tetap berprestasi gitu loh. Saya penasaran. Kita di sini semua penasaran. Ya enggak, sahabat Mercy? Nah, sharing dong ke kita bagaimana cara Ko Edwin tetap maintain prestasi yang luar biasa dengan profesi sebagai agen asuransi. Oke, seperti yang saya ceritain tadi, setiap orang itu pasti ada proses kegagalan, ya. Intinya adalah Anda berani membuat satu langkah di depan kegagalan Anda atau Anda berdiam diri pada kegagalan Anda. Jadi saya ibaratkan sebuah mobil ya. Mobil semua Anda tentu tahu ada kaca depan dan kaca spion, ya. Kenapa kaca spion dibuat kecil dan kenapa kaca depan dibuat sangat besar dan luas? Nah, karena kaca spion itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat ke belakang, ya. Otomatis itu saya ibaratkan adalah kegagalan kita. Jadi kita cukup melihat dan introspeksi diri saja sehingga kita tetap melangkah maju ke depan melihat kaca depan tersebut. Nah, karena kaca spion itu kecil, makanya kita jangan terlena terhadap kegagalan tersebut. Tapi kita harus selalu, kalau kita bawa mobil, kita harus selalu melihat yang paling utama itu adalah melihat ke depan. Betul ya teman-teman ya? Karena kenapa? Karena ke depan itu yang menentukan arah masa depan Anda mau kemana. Setuju kok. Jadi itu saja, nggak ada ribet-ribet, cuma intinya adalah Anda berani satu langkah ke depan atau tidak. Itu saja. Iya. Thank you Ko Edwin ya. Jadi di sini Ko Edwin ngomong, jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, maka kita harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. So, saya bisa menyimpulkan bahwa if you want to be successful, you must pay the price. Selalu ada harga yang dibayar ya. Jika Anda ingin sukses, itu sudah pasti karena Anda bisa melihat bahwasanya orang-orang sukses di dunia ini selalu ada harga yang dibayar. Bayarnya itu di depan ya. Kalau di belakang mah itu namanya cicilan, dicicil-cicil enggak. Jadi if you want to be successful, you must pay the price. Jadi ada harga yang dibayar untuk setiap kesuksesan. Ya, kesuksesan tahun ini tentunya berbeda dengan kesuksesan tahun depan. Karena setiap kali kita sudah mencapai namanya kesuksesan, kita pasti ingin lebih baik lagi. Ingin lebih baik lagi dari prestasi kita yang tahun ini, ya kan? Jadi pastinya kita terus berjuang dan membantu sesama pastinya. Dan tetap di Mercy, ya kan? Oke, thank you Ko Edwin ya. Sehat selalu ya Ko ya. Tetap eksis gitu. Thank you, stay safe. Oke, thank you Ko. Sukses selalu untuk Ko Edwin ya. Amin. Oke. Nah, sahabat Mercy, saya mau lanjut. Menjadi seorang konsultan asuransi jiwa Sequis, mengapa tidak? Nah, kita lihat nih ya. Pertama, kita mewakili perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Ya, ketika berdiri sejak tahun 1984, nih Sequis sudah menuliskan sejarah yang sangat panjang sekali keberhasilan sampai masuk muri loh, karena kita adalah perusahaan asuransi lokal satu-satunya di Indonesia yang mengakuisisi 2 perusahaan asing Amerika, ya kan? Biasa kita taunya itu
ya perusahaan itu dibeli oleh perusahaan asing. Ya, perusahaan lokal dibeli oleh perusahaan asing, tapi ini terbalik. Malahan perusahaan lokal yang mengakuisisi atau membeli semua saham perusahaan asing. Dan itu adalah Sequis, luar biasa ya. Kemudian kedua, menjadi bos atas diri sendiri. Kita bebas mengatur waktu kerja, seperti Ko Edwin ya, sampai orang tuanya juga bingung. Karena Ko Edwin tinggal bareng sama orang tuanya. Jadi orang tua mungkin melihat, lu kerja kayak nggak kerja gitu, di rumah aja ngapain gitu ya. Orang-orang pada berangkat kerja jam 8, jam 5 gitu, kamu di rumah aja gitu. Jadi Ko Edwin pastinya bisa bebas mengatur waktu kerja, bisa menemani anaknya di rumah lebih banyak lagi. Jadi quality time-nya itu lebih dapat gitu ya. Nah, kemudian ada pangsa pasar yang sangat luas. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, ayo bersyukur banget ya. Kita adalah negara Indonesia yang punya jumlah penduduk yang sangat besar. Kemudian peluang kita di sini sangat besar untuk memasarkan produk-produk asuransi jiwa. Nah, di sini produk Sequis itu sangat banyak sekali ya. Kemudian yang keempat, penghasilan tidak terbatas ya. Jadi di sini Sobat Mercy, ketika Anda join di bisnis ini bersama Mercy, penghasilan Anda itu tergantung dari diri Anda. Anda bebas mengatur seberapa besar, seberapa banyak nilai rupiah yang Anda inginkan. Jadi nggak dibatasin. Kalau hari ini seperti mungkin yang masih bekerja ya di perusahaan atau bekerja sama orang, mungkin gajinya itu dibatasi sekian tok per bulan ya. Mau nambah boleh nggak boleh, kecuali lu punya prestasi lah atau lu buat something gitu yang bisa promosi jabatan gitu, baru ada tambah gaji. Tapi kalau di Sequis enggak, penghasilannya tidak terbatas ya. Kemudian yang kelima, jenjang karir. Jadi Sequis menyediakan jenjang karir pastinya terstruktur sehingga Anda semua berpeluang untuk menempati posisi manajemen dengan tantangan dan manfaat yang sangat menarik. Dan yang terakhir ini nih ya, menjadi penolong bagi orang lain ya. Kita sebagai agen asuransi jiwa ya, kita itu mengemban tugas yang sangat mulia dan tentunya kita sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan sebuah keluarga. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu deh. Tadi udah saya sharingkan ya, kenapa kita jadi seorang konsultan asuransi jiwa Sequis, mengapa tidak. Jadi ada 6 alasan. Mungkin yang saya sebutkan tadi, ada deh kena di hati Sahabat Mercy, mungkin 1, 2 gitu. Ini luar biasa sekali ya. Nah, di sini saya mau undang satu rekan saya untuk sharing bagaimana dapat income tambahan 8 juta per bulan. Pada penasaran kan? Karena yang namanya bisnis kita pasti ngomongnya tentang benefit, tentang cuan bisnis ya. Namanya bisnis harus ada untungnya itu. Jadi kita yang kepengen nambah income tambahan boleh ya. Dan di sini saya akan mengundang satu rekan saya yaitu Linawati untuk sharing ke kita bagaimana dapat income tambahan 8 juta per bulan. Halo Lina. Hai Holland. Oke, silakan Lin. Ya, halo teman-teman Mercy. Hari ini saya akan membagikan rahasia mendapatkan income 8 juta per bulan kepada teman-teman semua. Nah, luar biasanya kita di Sequis bisa mendapatkan kompensasi 10 bonus bagi agent. Nah, ini yang dinamakan pasif aktif income ya teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman kita jualan sekali, tapi kita bisa dapat komisi itu selama 3 tahun berturut-turut. Dan apabila nasabah kita bayarnya secara tahunan, maka kita akan mendapatkan yang namanya bonus tahunan. Nah, kemudian selanjutnya ada bonus bulanan, bonus per 3 bulanan, dan yang luar biasanya itu adalah THR dari Sequis yang bisa mencapai 45% dari komisi kita dalam setahun. Dan yang tak kalah hebatnya adalah bonus seumur hidup ketika kita mengajak kenalan kita, keluarga, teman-teman, semuanya lah yang kita kenal ya, untuk sama-sama menjalani bisnis di Sequis. Nah, selanjutnya adalah tunjangan yang bisa kita alokasikan sebagai akomodasi kita dalam menjalankan bisnis di Sequis. Nah, teman-teman, kontes di Sequis itu setiap bulannya selalu ada ya. Bahkan saking banyaknya itu kita bisa memenangkan lebih dari 1 kontes. Nah, berikutnya adalah penghargaan trip jalan-jalan gratis buat kita yang konsisten menjual 4 polis dalam 1 bulan. Nah, teman-teman, yang terakhir itu adalah trip ke luar negeri, trip jalan-jalan ke luar negeri yang sangat luar biasa setiap tahunnya dan fasilitasnya itu bintang 5. Nah, teman-teman,
ini dari active income. Bagaimana nih kita mendapatkan passive income di Sequis? Nah, caranya teman-teman cukup mengajak kenalan, keluarga, kolega, teman, relasi untuk ikut acara kita seperti malam ini. Setiap hari Rabu jam 7 ya. Dan teman-teman akan mendapatkan 5% seumur hidup. Nah, nanti bulan Oktober kita akan revisi ini, akan berubah dari 5% menjadi 20%. Nah, contohnya ya teman-teman, kalau Anda mengajak rekan-rekan Anda untuk bergabung menjadi agent bersama di Sequis, dan ketika teman-teman yang Anda rekrut itu mendapatkan komisi 8 juta per bulan, maka teman-teman akan mendapatkan 5% dari 8 juta tersebut, yaitu sebesar 400.000. Nah, itu hanya dari satu orang. Bagaimana kalau dari 5, 10, 20, atau 30, dan seterusnya? Anda tinggal kalikan sendiri passive income yang akan Anda terima. Nah, dengan hanya mengajak kenalan Anda loh untuk sama-sama sukses di bisnis Sequis. Gampang ya teman-teman ya. Nah, 5% seumur hidup itu menurut teman-teman besar nggak? Bagaimana kalau saya katakan itu kecil? Karena ada yang lebih besar lagi. Nah, teman-teman, 5% itu hanyalah sebuah permulaan. Ketika Anda merekrut dan dipromosikan ke level selanjutnya, yaitu manajer, maka teman-teman akan mendapatkan 25%. Yaitu besarnya itu 5 kali ya, dari yang 5% yang banyak tadi. Nah, bagaimana kalau Anda tetap menjalankan sistem, mengembangkan bisnis Anda, dan terus membangun bisnis ke level selanjutnya, yaitu wakil kepala cabang, maka teman-teman akan mendapatkan 50% dari 5% tadi. Besarnya itu 10 kali lipat, teman-teman. Nah, kemudian ke level kepala cabang, maka itu sebesar 70% passive income, yakni 14 kali dari 15% tadi yang saya ceritakan tadi. Nah, luar biasa ya teman-teman. Coba kita lihat rata-rata income-nya itu dari 5 juta per bulan bisa sampai 100 juta per bulan, yang dikalikan setahun itu artinya 1 miliar. Wow banget ya teman-teman. Nah, gimana nih cara mendapatkan 1 miliar tersebut? Nah, langkah pertama dalam membangun bisnis dengan pendapatan 1 miliar adalah teman-teman harus mampu melihat bahwa memproduksi omset sebesar 168 juta itu adalah mungkin dan sangat mudah. Jadi cara mencapai omset 168 juta itu bisa dan sangat mudah. Satu hari kita menjumpai 2 orang kenalan kita. 1 minggu itu ada 5 hari. Jadi dalam 1 minggu kita menjumpai 10 orang teman kita. Dari 10 orang itu akan ada 1 yang menjadi nasabah. Jadi katakanlah premi yang diambil oleh teman kita itu adalah sebesar 500 per bulan, maka tercapailah omset sebesar 4 juta per tahun. Jadi 1 tahun itu ada 42 minggu. Jadi 4 juta dikali 42 minggu, maka dapatlah omset sebesar 168 juta. Nah, apa yang kita dapatkan jika kita berhasil mencapai omset sebesar 168 juta? Ini ya teman-teman, komisi tahun pertama itu sebesar 30% dikalikan 168 juta, maka tercapailah 50,4 juta komisi kita. Bonusnya seperti yang saya katakan tadi, juga sama besarnya. 30% dikalikan omset kita 168 juta, maka hasilnya sama. 50,4 juta, jadi ditotalkan itu ada 100.800.000 dalam setahun. Jadi yang dirata-ratakan income kita per bulan adalah 8 juta per bulan. Jadi 8 juta itu mudah dicapai ya teman-teman. Nah, mari kita lihat juga rekan kita yang sukses di Sequis. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Donna Anesia? Beliau bergabung di Juni dari tahun 2016. Nah, seorang Donna Anesia juga melirik bisnis di Sequis. Seperti yang teman-teman ketahui ya, beliau adalah seorang artis, entertainer, pebisnis ya. Jadi apa yang dilirik oleh beliau? Yang dilirik oleh beliau adalah passive income-nya. Karena Donna tahu ya, kalau di Sequis itu
bukan hanya active income aja yang bisa didapatkan. Seperti yang kita tahu teman-teman, kalau artis itu ada job baru bisa mendapatkan income. Jadi passive income lah yang dilirik oleh Mbak Dona. Nah, berapa sih penghasilan agent Sequis yang berhasil membangun bisnis dan mendapatkan passive income? Nah, di sini ada penghasilan seorang manajer per tahunnya itu 1,1 miliar. Nah, kemudian seorang wakil kepala cabang bisa sampai 2 miliar per tahun. Kemudian seorang kepala cabang 3,1 miliar. Nah, yang selanjutnya adalah kepala cabang yang melahirkan seorang kepala cabang. Nah, saya nggak mau sebutkan penghasilannya, tetapi saya ingin teman-teman lihat ke pajaknya sebesar 464 juta. Nah, kalau di Medan itu saat ini bisa beli rumah kita ya, satu rumah cash. Oke, teman-teman. Menarik? Anda berani mengambil peluang ini? Saya kembalikan ke MC kita. Oke, terima kasih Linawati ya untuk sharingnya bagaimana sih kita dapat income tambahan 8 juta per bulan ya. Nah, jadi bagi Sobat Mercy yang ingin bertanya boleh via chat ya, ada kolom chat di situ, silakan chat di sana, nanti akan dibantu oleh host kita Henry untuk disampaikan boleh tanyakan kepada bintang tamu kita Pak Wibing ataupun Ko Edwin ya. Jadi di sini kalian mau lanjut dulu ya. Apa keuntungan agen baru join di Sequis? Kepengen tahu dong, kita dapatnya keuntungan apa? Namanya bisnis harus yang kita bahas itu keuntungan. Nah, yang pertama itu adanya support system. Ya, jadi di sini kita menyediakan training dan juga pembinaan terarah seperti regional training center, agency, trainers profesional dan juga leaders yang berpengalaman yang siap membantu. Kemudian kedua adanya biaya refund AAJI. Jadi modal kita itu hanya 225.000 ya. Jadi ini modal untuk kita mendaftar ke pemerintah ke AAJI. AAJI itu adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kemudian closing 3 polis dalam 3 bulan. Sahabat Mercy berhak mendapatkan komisi sampai 5 tahun. Yang katanya jualan 1 kali dapat 3 kali, ini bisa sampai 5 tahun ya, 5 kali. Kemudian dapat bonus tambahan. Dapat juga komisi top up seumur hidup. Jadi ini kalau capai ini semua, 3 polis dalam 3 bulan, modal yang Anda daftarkan 225.000 kepada pemerintah, Sequis kembalikan. Jadi Anda berbisnis di Sequis itu modalnya 0. Sangat terjangkau sekali ya bisnis di sini. Kemudian ketiga adanya top police reward. Nah, bila jumlah polis ini, teman-teman sahabat Mercy, jumlah polis terbanyak, produksilah jumlah polis terbanyak. Ya, di bulan pertama kali join, dapat reward cash senilai 2 juta. Ini di luar komisi loh ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita yang join di Mercy dan mendapatkan yang namanya Rookie of the Month, yang berhasil memproduksi polis paling banyak di bulan mereka join. Di sini bisa saya katakan dengan bangga bahwa Mercy Agency adalah pencetak Rookie of the Month terbanyak ya. Nah, yang keempat adalah top rookie nasional. Produksi polis terbanyak sampai Desember 2020. Sahabat Mercy akan menerima penghargaan di acara Annual Award Dinner di Jakarta. Jadi di acara malam penghargaan di Jakarta, Anda akan dapat fasilitas ya, hotel bintang 5 selama 4 hari 3 malam dan juga pasnya tiket pesawat pergi pulang gitu. Ini luar biasa banget. Jadi jumlah polis terbanyak sampai Desember 2020 dan peluang ini masih terbuka untuk Anda semua. Dan yang kelima ini ada trip mancanegara. Jadi semuanya itu Sequis sediakan. Mau jalan-jalan di Indonesia ada, luar negeri Asia ada, Eropa ada. Jadi ini luar biasa banget. Nanti tahun depan kita akan long trip-nya itu ke Arktik, Finlandia dan juga ke Paris ya. Ke Paris itu buat shopping lah gitu. Luar biasa. Jadi Anda harus cari omset banyak-banyak supaya ada komisi yang banyak baru bisa shopping. Oke, ini luar biasa banget ya tripnya. Nah, yang keenam ini adanya bonus recruiting ya. Dengan mengajak orang-orang bergabung untuk bisnis di sini ya bersama Mercy, pastikan Anda mendapatkan 5% seumur hidup. Tapi ini akan direvisi bulan Oktober menjadi 20%. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, langsung katakan iya saya mau join di Mercy. Nah, kita sudah sampai di sesi Q&A atau sesi tanya jawab.
Dan saya kembalikan kepada host kita, yaitu Henry. Silakan, Hen. Thank you, Holland. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Potensi bisnis yang bisa kita dapatkan di Sequis. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah datangkan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Huibing dan Ko Edwin Salim. Jadi teman-teman yang kepengen bertanya langsung kepada beliau, boleh kok teman-teman untuk meng-unmute mikrofon teman-teman, atau boleh ketikkan pertanyaan teman-teman di kolom chat yang ada di bawah. Oke, sambil menunggu saya akan cek siapa aja sih yang sudah bertanya nih. Oh, kebanyakan udah apresiasi ya. Ada yang bilang saya bisa dapat rumah berkat tuntunan dari Pak Huibing. Wah, luar biasa ya. Menjadi role model dan penuh inspirasi. Nah, ini kebetulan ada yang chat langsung pribadi ke saya nih. Ini pertanyaannya untuk Koko Edwin. Nah, Ko Ed mau tanya nih, Ko Edwin kan sudah begitu banyak prestasi yang telah dicapai. Jadi apa rencana dan impian Ko Edwin ke depannya? Halo Ko Edwin. Ya, Ko Henry. Thank you. Oke. Tadi pertanyaannya apa, Ko Henry? Ditanya nih, kan Ko Edwin kan sudah banyak ya prestasi yang telah didapatkan. Ke depannya apa impian yang ingin dicapai lagi? Oke, saya cuma ingin satu ya, membantu bisnis-bisnis partner saya sukses seperti saya, itu saja. Wih, luar biasa ya, mulia ya teman-teman. Jadi ibaratnya orang lain sukses, ya otomatis kita akan kecipratan sukses, itu aja. Oke, wah mantap ya, luar biasa jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan yang dari teman kita tadi ya. Jadi teman-teman luar biasa ya di bisnis ini ya, kita nggak hanya sukses untuk diri kita sendiri, tapi kita juga selalu berpikir untuk membantu partner bisnis kita juga sukses bersama di bisnis ini. Nah teman-teman, sekarang langsung segera hubungi orang yang telah mengundang Anda pada malam hari ini. Karena ada satu quote yang luar biasa nih yang saya kepengen bacakan nih. Jangan menunggu termotivasi baru mengambil tindakan. Tapi ambillah tindakan sekarang juga, maka kamu akan termotivasi. Satu quote luar biasa dari Merina. Dan teman-teman, jadilah CEO untuk bisnis Anda sendiri. Ayo, welcome to Sequis dan segera hubungi orang yang telah mengundang Anda pada malam hari ini dan katakan saya yes, saya ingin sukses bersama Anda. Oke, kita sudah di penghujung acara, teman-teman.